Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, untuk Anda para pencinta buku, kita ketemu di The Library of Ramadan KH. Dalam segmen ini, kami akan membahas tentang salah satu karya dari Ramadan KH yang sangat terkenal di zamannya, yaitu Ladang Perminus. Banyak sekali berita-berita di belakangan hari ini berkaitan dengan ditangkapnya beberapa orang pekerja di perusahaan minyak yang menjadi tulang punggung di bangsa ini. Ada kaitannya nggak ya sama buku ini? Kan kejadiannya baru-baru ini saja. Sementara apa yang ditulis ini terjadi sudah jauh-jauh sebelumnya. Saya bacakan dulu sedikit ya mengenai buku ini. Ini adalah cetakan yang pertama, warnanya kuning, kemudian bentuknya seperti ini. Di buku ini ditulisnya begini, novel ini mengisahkan nasib orang yang melawan arus. Sebagai staf terpercaya, Hidayat tidak dapat menutup mata dari tindak tanduk korupsi dan manipulasi yang menggelegak di kantornya. Tetapi sebagai bekas pejuang 45 yang jujur dan idealis, ia bersikeras menuruti perintah hati nuraninya sendiri. Sekalipun harus berjudi dengan karir, kesehatan, dan kans pencalonannya sebagai gubernur Jawa Barat. Dengan tema yang dinavasi oleh jalinan unsur politik dan gejolak perekonomian Indonesia akibat harga minyak yang marak pada 70-an. Dunia kisah dalam novel ini menjadi sangat kontekstual. Luar biasa memang ini buku dan luar biasa Ramadan KH. Karena tiba-tiba menulis sebuah buku yang ternyata masih terjadi juga ya sampai sekarang. Di kursi ini biasanya Ramadan KH almarhum banyak membaca buku karyanya dan karya orang lain. Dan di kursi ini juga Ramadan KH banyak berdiskusi mengenai buku-buku dan mengenai dunia terhadap saya. Dan dari kursi ini saya akan menceritakan tentang Ladang Perminus karya Ramadan KH. Sedan putih meninggalkan halaman rumah di kompleks perusahaan minyak Nusantara Perminus. Seorang laki-laki berbadan tegap, agak tinggi, mengenakan dasi kecoklat-coklatan, duduk di belakang. Hidayat, begitulah nama tokoh yang berumur 45 tahun ini. Mengangkat tangannya sebentar, menyalami istrinya, Ikhlasari, biasa dipanggil Iyas, yang mengantarnya sampai ke tangga dengan damai. Senyum Iyas tidak pernah habis. Dialah sinar yang membuat suasana di rumah hangat dengan kerukunan. Entah siapa yang pernah mendidiknya sehingga ia menjadi wanita rumah tangga yang membuat teman-temannya kagum, terpesona, tempat bertanya, dan lubuk nasihat dalam pelbagai kesulitan. Yang jelas, cuman hanya ibunya yang amat sabar. Iyas berperawakan kecil, tetapi seperti teman-temannya, menjulukinya ia sumur yang dalam, penuh ilmu kehidupan. Ahmad, supirnya, membelokkan kemudi dan masuk mobil itu ke dalam jalan yang besar. Lalu lintas masih sepi, masih pagi. Hidayat biasa lebih senang pergi sebelum pukul 7, menjauhi kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman. Langit cerah, udara segar, angin sepoi, mengipas pohon-pohon yang masih kecil-kecil sepanjang jalan itu. Sinar matahari seperti membawa harapan kepada semua penduduk ibu kota. Hidayat menyentuh surat kabar Nusaraya yang tadi tidak sempat dibacanya sewaktu masih di rumah. Tadi tamu bergantian datang sejak pagi sekali, meminta nasihat dan petunjuk. Seketika juga Hidayat tertarik oleh huruf-huruf besar yang tercetak pada koran itu. Lagi-lagi persoalan yang menyangkut kantor tempat Hidayat bekerja. Lagi-lagi, ya lagi-lagi. Sebab sudah berhari-hari surat kabar itu seperti memberondongkan kabar jelek mengenai kantor Hidayat. Juga begitu tajuk-tajuknya.
$1.554.590,28 kerugian bagi negara. Itulah judul berita mengenai perusahaan minyak yang menarik perhatian Hidayat. Selisih ekspor minyak mentah pada Refikan seharga 147.128,57 US dollar. Dan ekspor minyak yang tidak dibukukan dalam ekspor minyak perusahaan minyak Nusantara atau Perminus yang dulu kepada Refikan sebesar 186.845,22 US dollar dan kepada Far East Oil Trading Company Tokyo sebesar 1.120.810,85 US dollar. Ditambah lagi dengan transfer valuta asing untuk pembayaran demurrage kapal tanker samudra yang dicharter Perminus dulu sebesar 1.554.590,28 US dollar yang merupakan kerugian valuta asing yang telah diderita oleh negara. Wow. Jadi dari dulu sebagai cucu dari seorang sosok yang ditulis di sampul buku Ladang Perminus, yaitu Pak Adang. Adang, betul. Jadi nama panjang kakek siapa? Ibrahim Martalogawa. Oke. Nah, kan ini kan pasti paham bagaimana perasaannya dan tahu cerita di dalamnya paling tidak. Ismail, apa yang bisa diceritakan di sini mengenai Ladang Perminus, badan BKKA? Mungkin di sini diceritakan soal badan kerjasama kontraktor atau perusahaan minyak asing gitu di bagian Pertamina yang hari ini jadi BP Migas sebenarnya. Jadi buku Ladang Perminus sendiri menjelaskan bagaimana dinamika kondisi Pertamina di wilayah kerjasama dengan perusahaan asing pada waktu itu di tahun 70-an awal. Mungkin begitu. Nah, apakah memang ada kejahatan-kejahatan gede atau kejahatan-kejahatan yang bisa dimulai dari tahun itu, saat itu tahun 70-an, kalau sampai saat ini kayaknya tetap dibudayakan. Jadi sebetulnya kalau kita mau promosi budaya, sebetulnya promosi budaya korupsi. Jangan. Kalau kita maling jin mau soal bagian itu, tapi jangan dong ya. Artinya kita nggak belajar jadi orang baik gitu. Nah, sebagai generasi muda nih, ini kan kalau saya adalah anak yang bapaknya kerja di Pertamina. Kalau Ismail adalah kakek. Kalau saya adalah cucu yang tidak sempat bertemu dengan kakek saya. Tapi ceritanya banyak sekali sudah sampai ke saya. Baik, jadi apa perasaannya Mail dengan kejahatan besar dan kejahatan kecil sebagai generasi muda nih? Silakan. Yang terjadi saat ini dan mungkin kalau buku ini juga representatif kondisi pada masa itu gitu. Ya sebenarnya praktek kejahatan ini atau korupsi ini tuh udah ada dari 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu gitu. Dan dari praktek yang sangat kecil sampai sekarang ini belum pernah ditunjukkan bahwa itu sudah diperbaiki gitu. Jadi kalau kita sendiri berusaha untuk protes di hari ini gitu, sebenarnya kalau kita baca track recordnya dari zaman dulu memang belum ada perbaikan yang lumayan terasa dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi ya sebenarnya ini hanya praktek yang terus berulang, siklus terus berulang yang terjadi sampai saat ini menurut saya. Jadi markup angka itu selalu ada. Jadi dalam buku ini sebenarnya kalau tadi kita berbicara soal transaksi yang di markup gitu, di sini spesifik menggambarkan Hidayat yang diutus oleh atasannya Pak Kahar untuk melakukan negosiasi terhadap asing dalam proyek pembangunan fasilitas produksi baja di Cilegon. Nah, produksi baja di Cilegon itu mungkin bisa dikira-kira lah. Itu ada perusahaan apa di sana gitu.
Jadi pada waktu itu, pada tahun itu, negosiasinya dimulai di 630 juta sekian mark, berhasil diturunkan oleh Hidayat sampai 500 jutaan mark, 550-an juta mark. Lalu kontrak yang ditandatangan itu hanya dikurangi 20 juta dari negosiasi yang berhasil, diturunkan sampai 50 juta mark. Mungkin nggak tahu tuh berapa banyak kalau digambarin, sama kurs rupiah sekarang gitu. Saya Ismail Azizi, mewakili generasi Z mungkin sekarang ya, anak muda hari ini gitu, ingin mempromosikan, anak-anak muda sekarang untuk membaca buku ini, Ladang Perminus. Jadi mungkin lesson learn yang bisa kita ambil, yang pertama sebenarnya buku ini menggambarkan tokoh Hidayat yang memiliki, kegigihan untuk berusaha tetap, berintegritas terhadap kantornya Perminus di tengah semua teman-temannya, semua rekan-rekan kerjanya mengambil kredit, mengambil, mungkin di sini bisa kita eksplisitkan, gratifikasi dari, project-project besar yang diambil oleh perusahaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sambil, pada kondisi-kondisi tertentu Hidayat sendiri berusaha untuk memberikan kredit dari apapun yang dia dapatkan, baik dari klien maupun dari sesama rekan kerjanya, itu atas nama kantornya sendiri, bukan atas nama Hidayat selaku, konsultan, mungkin di situ selaku manajer di salah satu unit di perusahaan tersebut. Jadi, berusaha gigih dan berusaha berintegritas supaya bahwa dia itu menyadari, Hidayat menyadari bahwa pekerjaan di Perminus merupakan hasil pekerjaan kolektif, bukan hasil pekerjaan atas dirinya sendiri. Jadi seluruh, hasil merupakan hasil Perminus ketika dia memakai baju Perminus gitu, bukan hasilnya Hidayat. Mungkin itu yang sebenarnya anak-anak muda sekarang juga perlu mengetahui, bahwa koridor, profesionalisme, koridor mengambil, kredit, mengambil panggung ketika kapan kita harusnya tahu waktu, kapan kita mengambil panggung tersebut untuk diri kita sendiri, dan kapan kita mengambil panggung tersebut, mengambil penghargaan dari orang lain yang bersifat kelompok, ya itu harus kita akui juga, walaupun kita merupakan, tokoh yang ditunjuk untuk mewakili kelompok atau perusahaan ini, eee, kita harus ngasih kreditnya sesuai dengan konteksnya begitu.